wirid, Pak Ketua muajak, Buya membawa, awak sama-sama muajak melalui WA melalui ini. Itu gede pahalanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut tadi itu diampun pahalanya ke ketua awak tuh. Luar biasa itu. Merasa ketua di buaya karena pahalo. Kenapa? Ketua itu yang merintis. Kalau tagang-tagang mari itu kan. Lo menunggu lo bagai segala macamnya. Bagus itu. Di telepon lo bagai kan? Masya Allah. Wah, seorang-seorang lo lah itu ndak telepon pasamo sudah kan? Itu man sanna fil Islam, itu dalilnya tuh. Hasanatan, siapa yang berbuat dalam Islam kebaikan, maka kebaikan untuk dirinya dan kebaikan orang yang mengikutinya. Itu dalilnya tuh. Orang mengikuti, ya wah ikut kemari. Jadi oleh sebab itu jangan sagan-sagan membuat kebaikan Bapak Ibu. Tebarkan kebaikan. Sampaian kebaikan tuh. Aku dapat besok 2 kali ndak peserta wirid boleh. Biasa banyak. Biasa banyak ya. Banyak yang tak. Enggak apa-apa lah. Itu kan ada lita. Biar datang kamari ndak bado, mau junju jadi jo. Manjana nyanda jadi jo ndak bado. Lalok ndak ba lalok lah. Iya, undang tadi ngomong mah. Matona biciangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau kita dalam rangka melaksanakan kegiatan dan kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dibalas oleh Allah dengan kebaikan hendaknya. Dan semoga langkah satunya lagi diampuni kesalahan kita oleh Allah hendaknya. Hatta yarji' kata Rasul, sampai kembali pulang. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan alam sebagai uswah kita, contoh tauladan bagi umat Islam. Hanya satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Itu sering dibuka dalam kajian, yaitunya peringatan Maulidun Nabi. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Kau salah mau tolong tunjukkan dia. Kau
Sasik bersama lawak ko. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bahasanya. Jadi situ ada taukid, penguat, sungguh. Begitu Allah menyampaikan sungguh. Sudah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Jadi jelas bahasanya. Jadi mudah-mudahan kita selalu mengambil contoh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Buya, imam kita yang telah mengimami kita tadi menghadap kepada Allah dengan ibadah. Kemudian ketua, Bapak Ibu pengurus, apa namanya nih? Nama ketua? Alumni angkatan 90-an, Masya Allah, sampai balik, luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu, kita di YouTube. Ya, buka saja nanti kalau ingin mencari siaran ulangnya Erman Tanjuang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hadirin jamaah rahimakumullah. Biasanya mengaji ke orang siap maghrib di bate waktu isya. Jadi mau ndak mau sudah gitu kan. Kalau kini siap isya, iko batenya kok subuh kok. Luar biasa. Mantap juga ya. Lain apa Bu? Ibunya tuh ya. Kami kok balah ya. Ya. Woi, Masya Allah. Tuh lila kalimatillah namanya tuh. Luar biasa tuh. Lebih dari Khadijah-Khadijahnya tuh. Mantap. Ya, Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sekalian, mohon izin mungkin pertama kali yang bawa kamari Erman Tanjung, ambo orang Sumando Pisang. Watas mertua ambo nama beliau Acin. Adik beliau itu si Bob, Pak Zulkifli yang di Pisang itu, Ibu Gajah. Iya. Jadi mintu umbo yang berusia kalau meninggal beliau itu. Dan tinggal di Kuranjai di Bali, arah ke Balimbiang. Dan sering ke sini lewat, tapi yang masuk ke sini baru kali ini baru, Pak. Mohon maaf kalau ada banyak mungkin yang kurang berkenan. Tapi kalau mengisi kajian di Ahlussunnah ada, setiap pekan kita sana. Di Nur Ikhlas juga ada Jumatan di sana, khotib Jumat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Ini majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu, awak yang datang ke majelis ilmu, satu, balasannya adalah surga. Boleh dilihat nanti dalam kitab Tarhib wa Targhib. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pengetahuan, ilmu agama, apakah di masjid, di musola, di surau, kegiatan-kegiatan taklim lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jadi tantangannya sarugo. Pai wirid tu, pai mengaji itu sarugo. Andaikan kita meninggal itu fi sabilillah, pada jalan Allah. Luar biasa. Yang kedua, hadisnya, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya. Awak tadi lah kabani kan pai wirid kamari itu. Ambola bani lo tadi datang kamari itu untuk pai wirid lo. Maka setiap langkah yang kita langkahkan oleh kaki kita itu, maka dibalasi oleh Allah dengan kebaikan dan diangkat derajat kita di sisi Allah. Dan satu langkahnya lagi, biasanya melangkah itu kan dua kaki itu, jarang yang cik kakinya, kecuali kalau ada udur yang lain gitu kan, atau tiga benar. Dan satu langkahnya lagi, dihapus kesalahan dan dosanya oleh Allah. Hatta yarji', itu bahasanya, sampai dia kembali pulang.
Jadi ternyata datang pai wirid pengajian, cari ilmu agama itu bukanlah hal yang sia-sia. Nya nanti akan berdalih itu. Oh kami di rumah bisa aja nya ya. Mendangah, mic kan kencang. Di YouTube kan ada gini kok. Iyo, di YouTube banyak tuh. Mic kencang tuh. Kadangah ke rumah. Tapi perjalanan kamari itu kita ndak dapat nilai. Duduk di majelis ilmu, di majelis ini ndak dapat kebaikan kita. Duduk di YouTube beda. Selama kita berada di sini itu dalam naungan para malaikatur rahmah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang rugi kalau kita berada di majelis ilmu. Makanya mencari ilmu itu sebenarnya hukumnya wajib. Salat kan wajib tuh. Talabul ilmu, mungkin kita sering dengar, oh talabul ilmu, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Itu fi'il amar, perintah. Ilmu dunia semati-matian awak mencari. Kalau ingin pandai awak akuntansi baraja, ingin pandai awak ekonomi baraja, pandai awak bengke baraja loh. Kan gitu. Itu ilmu dunia untuk kehidupan awak di dunia. Ini ilmu akhirat. Wajib hukumnya. Ini kadang-kadang yang terabaikan. Apa contohnya? Allah mengatakan satu, ilmu dengan iman itu disetarakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa', Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, wa utul ilma darajat, dan orang yang berilmu. Akan penting ilmu itu. Yang kedua, akhirat itu lebih utama sabanahnya. Dalilnya mungkin Bapak Ibu kita udah hafal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Udah tahu itu. Ada satu lagi ayat yang menjelaskan bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu tuh. Carilah apa yang sudah dianugerahkan Allah tentang akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Ini ternyata ilmu dunia dan akhirat itu sangat perlu. Dan ilmu akhirat itu kuncinya kita usahakan di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, beruntunglah kita yang lain rajin datang pai wirid, dengar pengajian, mencari ilmu pengetahuan. Biasanya kalau ambo ndak pai ngaji, biasanya ambo pai waraja. Malam kini lah kapai kasteba ambo sana tu, tapi dia Pak Ketua lah ado akad, ya ke sini kita dulu. Kalau ndak ambo waraja seorang di rumah. Makanya dalam ruangan dalam kamar ambo tu ndak boleh diganggu. Kalau buku serak biarkan saja. Ambo pandai mabean. Kalau ada yang lain mabean beko salah letak beko, ndak jelas di mana. Bapak Ibu, jadi penting. Apalagi kalau awak kini ko, ya mungkin ndak barado anak-anak yang ketek-ketek. Iko ibarat matuari ko lah, namanya ko. Baru tabi ko Bu. Lah condong kini ko. Yo kalau umuh lampe puluh labih itu, Bapak Ibu, Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan wahyu oleh Allah mubarah. Sampai puluh kan? Ini rahasia sampai puluh itu luar biasa itu. Kecuali kalau yang ketek-ketek ya. Kenapa 40? Allah menganggap, menilai manusia itu sudah stabil. Udah normal dia. Udah waras itu. Penyakit-penyakit yang berat itu sudah tidak ada lagi. Kecuali kalau penyakit bawaan gitu kan, asam urat gitu kan, penyakit-penyakit banyak dari makanan lah gitu. Contoh encok gitu kan, penyakit kepala. Kenapa umur 40 itu? Allah menganggap manusia sudah normal, sudah stabil dia. Nah, kalau ada umur 40 lampe puluh lebih umur ndak yo salat lah dah, berarti ndak nama itu.
tidak stabil, tidak normal. Makanya perlu dikaji ulang. Tadi ayat yang dibaca oleh Ustazah tadi, itu luar biasa itu. Iqtarabal linnas, lah dake masa perhitungan kepada manusia. Itu luar biasa ayat itu tuh. Masa penghisapan, metong-metong hari, metong-metong waktu. Itu kan yang dibaca tadi kan? Masa penghisapan. Makanya kata Imam Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Etong-etonglah, hisab-hisablah, kanak-kanaklah dirimu sebelum datang masa perhitungan kepadamu. Karena perhitungan Allah itu pasti akan datang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar dulu Bu. Sampai jam berapa kok? Ambo ragu juga. Iya, tuh tolong mulai itu aja lah gitu. Gitu. Baik Bu, aman. Kita tidak lama sampai sudah sih Bu. Ya, baik. Alhamdulillah kita sekarang masih dalam suasana di bulan Rabiul Awal. Masih dalam kita hangat-hangatnya membicarakan, menguraikan tentang Nabi dan Rasul yang kita cintai dan kita sayangi, yang sebagai uswah bagi kita. Maka mari kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang soal saya, Pak, Bang, dah. Di dalam Al-Quran surah Al-Fat, ini aja yang kita sampaikan, habis ini selesai. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Bu, dengar Bu? Mulai. Enggak, mana tahu komik keluar gitu kan. Orang yang bersama Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita pengikut setia, hendak bercerai, hendak meninggalkan, dan kita berharap mendapat syafaat dari sang baginda Rasul. Orang yang bersama Rasul, pengikut setia Rasul itu adalah satu, asyidda'u 'alal kufar. Dia bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran. Bukan hanya orangnya, prinsipnya, nilai-nilainya, ajarannya. Kalau itu kufur, ingkar, tidak cocok dengan aturan Allah dan Rasul, tidak perlu dipakai. Jadi beko ke orang kapi awak kare beko, tapi keajarannya awak pakai jo, tidak masuk itu doh. Nah, jadi oleh sebab itu seluruhnya bersikap. Jadi Islam itu punya prinsip. Iyo indah. Jan dalam iyo indah. Kalau dalam iyo indah ana mau itu. Iyo indah. Ya. Antara iyo indah, adi malah tak itu. Rugi itu. Bimbang, ragu-ragu. Dalam Islam tu hitam putih ya. Anda hitam mana, anda putih mana? Jale, kau ndak kanin mana, ndak kaniak mana? Kafah, menyeluruh. Ini ada tanggung-tanggung. Ndak masuk mana ke dalam Islam. Jalankan Islam itu sebaik-baiknya. Kau ndak pai mana kan yan? Ndak ada. Dalam Islam itu kan ndak ada paksaan. Tapi kalau sudah berada dalam Islam, jalankan syariat. Jalankan aturan Allah. Asyidda'u 'alal kufar. Jadi punya prinsip tegas terhadap kekufuran. Nah, kalau umat Islam itu punya prinsip, laksanakan aturan Allah, jalankan aturan Allah, hentikan larangan, maka kita salah satu sebagai pengikut Rasul yang setia. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang yang betul-betul kuat dalam menjalankan syariat itu, maka dia tidak akan goyah dalam apapun yang terjadi. Ini serangan banyak kini kau Bapak Ibu, menghantam akidah awak, menghantam agama awak, menghantam anak-anak muda awak, terutama dengan berbagai macam cara dilumpuhkannya. Makanya dikuatkan generasi awak tu. Jadi mendengawirit pengajian tu sebenarnya bukan hanya awak nan gaik-gaik kok, tapi anak-anak awak tu separalu sangat.
Karena dialah yang akan melanjutkan nanti awak setelah kita tidak ada. Makanya tidak ada metode kalau ada anak kasurau bagaluinya maribuinya tidak boleh diusir, dinasehati saja. Ini kadang-kadang awak pernah mendengar itu, mohon maaf Bapak Ibu, karena kita anggota Dewan Masjid, makanya perlu juga kita singgung itu, menyampaikan kepada umat. Ada anak bagalui, anak ribui, anak bacakaknya bagai disuruh bagai usianya pulang. Mari bui saya pulang. Ada, sebagian ada itu. Kita sering mendengar seperti itu. Tidak faham. Rasulullah tidak ada ngusir anak di masjid, di musola, di surau, di rumah-rumah ibadah. Karena nanti anak yang manangi itu, anak yang bagalui itu 5, 10, 20, 60 tahun yang akan datang hanya nang kamaramayan surau. Awak kini umur lah 50 lah, sampai 10 lebih ya, menjalang 50 lah. Iya kan ya, menjalang 50 lah. Ha, semua awak tu, ambo tentu jompe itu, menjalang 50 umur awak kini kau. Tambah 60 lagi. Lah berapa tu? Dah untuk orang lah tu dah. Tu gugak tu tunggalnya tu. Ndak ada nak bisa jalan lah dah. Air putih lah buang bui, air dingin. Kalau yang ngek dia bui, dia kau je dingin orang bui. 60 tahun yang akan datang airnya nan manangih itu. Naribui tadi itu, makanya anak dah boleh diusia, dinasihati salah basapu tukah barasa. Tu kalau di Minang tu. Nak, kita ke surau. Iya ya, jadi bui nak. Ndak ya. Mari buinya. Diam, dengar kajian. Solat. Nah, gitu. Kau dah sembahyang pulang lah ya. Bukan. Itu bukan pendidikan. Rasul saja sedang sujud. Sedang sujud Rasul, naik cucu beliau ke pundak beliau kah, leban tiang dan Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Nanya ke kedua, wah main skokak kan menurut awak gitu kan. Gitu caranya. Jadi oleh sebab itu kita umat Islam punya prinsip agar tidak mencampur adukkan antara yang benar dengan yang tidak benar. Sebentar lagi Desember akan datang. Umat-umat Islam tak boleh ikut-ikut agama-agama orang itu. Banyak sering itu terjadi di media sosial, sering itu video-video pendek ada itu. Mengucapkan kan tak apa? Aduh, ya mengucapkan saja mah. Hati-hati itu. Itu kan cuma kata-kata ya. Banyak tuh berdalih di situ. Bukan berdalil, berdalih. Itu toleransi itu mah. Coba buka kamus, apa makna toleransi? Duduan situ. Ndak mengganggu. Ambo buka mana kamus KBBI itu, kamus besar bahasa Indonesia itu, tidak mengganggu, membiarkan orang berada pada agamanya. Jadi kalau nyu ibadah jangan digaduhnya. Awak ibadah jangan digaduh lo. Kini kan dicampur aduan. Salawatan di gereja. Ndak boleh. Itu yang mencampur aduan tu namanya. Baru cuci gaan namanya tu. Sekarang ulah. Tu angkari pakai ulah itu walui kan rumi itu. Ndak boleh. Makanya ayat itu menjalehan qul ya ayyuhal kafirun. Apa maknanya itu? Katakanlah hai orang-orang kafir. Sampaikan ya Muhammad. Negeri sampaian la a'budu ma ta'budun. Apa la a'budu? Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah. Lakum dinukum. Tu bilik ketik, bilik gadang tu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Indah ada campur dua situ dah. Masuk ke sadola situ ndak. Tu bilik ketik, bilik gadang tu. Dia awak syiddah al-kufar. Jelas. Ini yang banyak yang merusak itu nan tangguang-tangguang. Itu sering itu, hampir tiap tahun.
Biar di Facebook ambo tu sering itu. Saya kan membuat itu. Umat Islam haram hukumnya mengucapkan tak boleh. Nah gitu. Itu menjaga itu. Kalau Bapak ikut mengucapkan, secara tidak langsung Bapak mengakui itu Tuhan. Tuhan dalam Islam tu Allah, Rabbul Alamin. Dah pakai mic terang Bu? Ah tu. Nya dek barek lo ngedang kan. Panik lo hati-hati itu. Maka ada orang bermain di situ pakai, oh agama tu sama di mata Tuhan. Pernah dengar kan? Ada tu. Jenderal yang mengecek tu. Salah itu. Kita bantah dengan teknologi juga. Agama tidak sama di mata Tuhan Islam. Kecuali kalau mengecek itu tidak Islam. Dalam pandangan Islam, Tuhannya adalah Allah. Dalam pandangan Allah, inna dina indallahil Islam. Jalih. Ini tidak ada, campur-campur tidak boleh. Hati-hati itu. Orang banyak sekarang mulai mendangkalkan akidah, mendangkalkan agama, faham-faham liberal, ditancapkan, dimasukkan kawak, dipaksakan masuk itu. Hati-hati anak-anak sekolah. Makanya salah satu menyelamatkan anak zaman kini wah, nang datang tak tahu dah, zaman kini pondok pesantren. Hanya ada lah di situ nanusil bagai, di pondok banyak nan saseknya tu. Pondok yang mana? Mana pondok nan saseknya ni biar. Ni tak sasek lah. Anak ambo bertiga bu. Pondok sadanya. Hafiz Quran. Cita-citanya ke Mesir tu. Al-Azhar. Dapat beasiswa. Bukan promosi ndak. Itu kan satu jelas dia awak itu. Bahkan doanya lebih panjang lah di doa awak gini lah. Dari mana dia? Dia daripada pesantren. Oh pesantren mahal. Mangana mahal ni dicari? Nah murah lah cari. Tapi pakai dalam masyarakat. Ramadan kapatang, habis separuhnya baisi. Ramadan, ceramah Ramadan. Kawan carian. Yang itu caranya. Tak pakai, bisa jadi imam, bisa azan, dan bisa segala-galanya. Karena pesantren mahal-mahal, bayi puluhan juta, tiba di rumahnya mengemek saja. Tidak tak pakai di orang dah. Mohon maaf, menjadi sampah masyarakat, tidak usah. Tak pakai ilmu tu yang perlu. Nah, jadi oleh sebab itu asyiddah alal kufar. Jadi hati-hati kini kau tantangan barik ya ibu. Apalagi media sosial sekarang banyak. Ada Facebook ada WA. Masa piaman WA ya. Ada IG, Instagram, ada apa lagi tu TikTok. TikTok tu boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh, Bu. Kenapa enggak boleh? Orang boleh apa Pak TikTok. Atau ketok tu. Kenapa enggak boleh, Bu? Banyak. Nah, ini kita luruskan ya. Isi jangan elok. Nenda elok, mangan nenda elok Mohon maaf Bapak Ibu. Ambo ada TikTok, boleh Ibu buka ceramah isi sadolah Yang mampuin anak-anak lo Buya. Masuk TikTok, bikin TikTok Buya. Awak pilih awak kayak gitu dulu. TikTok tu kan banyak yang jangan salah Buya. Isi ceramah Buya di situ. Kami follow because kan. Kami tonton because. Alhamdulillah, inyo buyalah semua kan. Inyo buyan ceramah isi semuanya itu. Jadi Allah menyatakan wataktumul haqqa. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau tahu awak kebenaran sampaian. Di zaman Nabi kan tidak ada Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada YouTube. Ya kan, untuk menyampaikan dakwah. Kini ada, manfaatkan untuk dakwah. Itu yang penting. Bapak Ibu yang belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah naik haji dan umrah, di mana tahu awak? Di mana tahunya? Di media sosial kan? Di TV, di radio, di YouTube. Awak belum pernah ke Jogokariya, belum pernah ke Masjid Narancak tu, apa nama tu? Ini tu, Pasia Pengarayan tu. Belum pernah ke situ tu. Di mana awak tahu? Di media sosial. Maka isilah media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Jangan satu awak mengumuhannya. Kalau banyak kemaksiatan, serang dengan kebaikan. Nah, gitu caranya. Karena antara kemaksiatan, kebatilan dengan hak itu selalu ada. Sampai hari kiamat pasti ada. Kamu sudah nih Ustaz? Enggak sudah. Selagi ada satelit tu. Enggak ada warna satelit, ada je itunya. Gitu. Ditinggal kini awak memanfaatkannya lah.
Jadi maka kita salah satu jihad kita di sana tentu kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Ibu pandai membuat kue, buat resep kue, foto kan, kirim di YouTube, kirim di apa kayak itu bahagian dari al ilmu yantafa'u bih. Tiga yang tetap mengalir itu. Kan sering dalam takziah tu dibaca tu, idza mata ibnu adam inqatu amaluhu min salatin, kan gitu. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat tu bilo. Kalau awak idui, awak ajan ke orang, pandai orang tu. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, awak yang punya anak, tolong Al-Fatihah awak yang majan ke anak. Al-Fatihah kan murah itu ajan ke anak awak sampainya dapet. Diamalkannya, nyo ajan lo bisu kanak cucu itu namanya warisan atau pahala warisan atau pahala jariah. Pandai yang buat ke tadi itu, digituan. Jadi bukan maksiatnya kita tangkal dengan itu. Nah, itu caranya. Jadi itu ilmu. Apalagi wirid. Pak Ketua muajak, Buya membawa, awak sama-sama muajak melalui WA melalui ini. Itu gede pahalanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut tadi itu diampun pahalanya ke ketua awak tu. Luar biasa itu. Merasai ketua di Buya karena pahala. Kenapa? Ketua tu yang merintis. Kalau tagang-tagang mari itu kan. Lo menunggu lo bagai segala macamnya. Bagus itu. Di telepon lo bagi kan? Masya Allah. Telepon seorang-seorang bagus. Wah, seorang-seorang lo lah itu Nggak telepon pasamo sudah kan? Itu man sanna fil Islam itu dalilnya tuh. Hasanatan. Siapa yang berbuat dalam Islam kebaikan, maka kebaikan untuk dirinya dan kebaikan orang yang mengikutinya. Itu dalilnya tuh. Orang mengikuti, ya wah ikut kemari. Jadi oleh sebab itu jangan sagan-sagan membuat kebaikan Bapak Ibu. Tebarkan kebaikan. Sampaikan kebaikan tu. Aku dapat besok 2 kali ikut dah peserta wirid boleh. Biasa banyak Ustaz. Oh biasa banyak ya. Banyak yang tak. Enggak apa-apa lah. Itu kan ada lita. Biar datang kamari dak bado, mau junju jadi jo. Oh manjana nyanda jadi jo ndak bado. Lalok ndak ba lalok lah. Ayo, undang tadi ngomong apa? Mato na biciangnya. Dia tadi nak tahu dia masuk langkah ka bayi itu nama nuntik. Masya Allah. Akhirnya tahu Bapak Ibu ya. Gitu. Banyak itu nanti. Itu kalau ingin Bapak Ibu baca tentang babun ilmu. Kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jelas di sana. Ada 6 jilid itu kitabnya itu. Jadi penting sekali. Orang itu kini kau yang tak faham, yang tak tahu, yang banyak tak mengamalkan. Nyonya akan ada doa yang sering awak ucapkan Bapak Ibu, Rabbi zidni ilman. Itu ilmu baru. Ilmu baru. Warzuqni aku nyoka. Faham. Ilmu banyak kalau tak faham tak ada guna. Faham tu perlu. Banyak ilmu galah sepanjang tadi baru tapi tidak paham cialah dah. Betul. Tidak ada yang diamalkan cialah dah. Tapi ilmu sang eneknya diamalkan itu lebih santiang itu. Luar biasa. Orang-orang soleh dulu, angku-angku awak dulu tu, ilmu beliau tu sederhana saja, tapi tawaduk beliau, ibadah beliau, zikir beliau, masya Allah, luar biasa. Tidak taluk dah awak dah. Ibu sudah pernah mencoba zikir 20.000? Belum ya, cobalah. Gratis bu. Masuk waktu Isya, kecil Buya tadi itu suluh itu, waktu Isya, sampai subuh kau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau amalan di pesantren itu sudah biasa itu. Karena orang pesantren gitu kan. Penting. Kalau nelpon pulang lagi. Enggak bu, perkara rasanya itu bu. Baik ibu, jadi asyidda alal kufar. Oh ya, bersikap kita punya prinsip, jangan ragu. Jangan ragu. Kalau Allah awak dalam kalimah la ilaha illallah, Allah awak di dalam Islam, jangan tanggung-tanggung. Amalkan, jalankan syariat itu. InsyaAllah
Allah akan memberikan yang terbaik. Makanya Allah dia sayang ke awak sampai dipanggil awak dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu sering khatib kita sering menyampaikan itu. Dalam khutbah sering hebat ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kadang ayat dalam solat itu di bawah itu. Apa artinya itu? Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok mati, matilah dalam Islam. Kalau enggak, jangan mati dulu. Kok kata kerja mati? Mati saya lah. Ini kadang-kadang ada yang tak kerja mati itu. Jadi kok meninggal waktu dalam Islam. Begitu sayangnya Allah ke awak, luar biasa. Nah, jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, punya prinsip kita, jangan ragu. Yang kedua, itu cik rubuah. Ada yang tanya apa Ibu boleh? Ambo kalau wirid kayak gitu, buka tanya jawab. Mana tahu ada jemaah yang ingin bertanya gitu kan. Beko lah disiap-siapkan pertanyaan gitu kan, tidak ada buka tanya jawab Ustaz tu dos. Tapi kami tanya dos. Nah gitu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama. Tadi Pak Ketua lah menelpon awak dengan penuh kasih sayang. Hargai undangan beliau luar biasa. Bapak Ibu, menjawab undangan tu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Ya. Wajib fardu ain. Kalau tidak datang badosu awak. Kadang insya Allah tu sebagai langkah lari je. Itu. Iya, insya Allah. Makanya ada orang kini tak yakin je insya Allah. Iya. Dan insya Allah ada ustaznya. Tu. Ambo pernah digituan di orang. Tak percaya ibu dia semua kan. Ragu dia. Insya Allah tidak tiba dah. Nyuruh dua serumah. Satu, tidak boleh. Insya Allah itu, iyo itu lah 99% tu. 1% cuma yang indah itu. Mungkin hujan labik bana, ayah kadang bana, dalam malape orang dalam sakarat atau sakit berat. Kalau tidak datang. Menjawab undangan itu wajib. Hakul muslim alal muslim. Hak sesama muslim itu. Salah satunya adalah menjawab undangan. Nah, jadi, sama. Yo, kalau nak sempat ada apa? Kirim saja. Kalau sudah ada pitik baru. Tidak usah piti kirim. Doa saya kirim. Yang diminta kan piti kan? Tolong kirim piti gitu kan? Ini kan bahasa kan mohon doa restu. Ya doa saya kirim. Tulis sekarang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Nah itu lah tuh kirim. Nah gitu. Masuk amplop kirim itu kan. Atau kecil orang, oi doa saja doa Allah maksudnya. Ada 100 undangan doa saja doa Allah ya, tapi janganlah begitu gitu kan. Ya Bu ya. Jadi artinya apa? Maka bersyukurlah kita masih ada teman-teman kita mengingatkan kita untuk kebaikan kita bersama. Ini nanti kita masuk surga bersama-sama Pak Ibu. Cari itu dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Akhir surah Az-Zumar. Ya Bu ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Gitu. Ini pun salah itu. Ambo telinggo mau jadi yang Bu. Ambo orang psikologi dakwah Bu. Makanya S1 mau 2 kali Bu. Makanya mau tahu tentang itu kan. Kalau lah jamaah tak aman dah, berhenti selesai Ustaz gitu kan. Gitu. Contoh kayak gitulah kita. Jadi oleh sebab itu maka jangan kita tanggung-tanggung. Sudah ada kebaikan-kebaikan teman kita, mari kita bersama-sama dalam kebaikan itu. Kalau dalam surah Az-Zumar itu bersama-sama. Orang-orang bertakwa nanti dibawa berbondong-bondong ke pintu surga. Hatta idza sampai di pintu surga, dibukakan pintu surga baginya. Futihat abu. Kemudian waqala lahum, dikatakan kepada mereka salamun salam wa tafadhal, silakan selamat ya, masuk. Nah gitu. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau datang wirid bersama-sama, salat berjamaah, itu salah satu hikmah salat berjamaah. Itu salah satunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang alun salat berjamaah tadi, usaha awak salat jamaah di siko besok lagi. Untuk nak datang. Awak ada surau. Surau ku awak bangun untuk salat berjamaah. Salat seorang bisa. Kalau boleh salat seorang itu begitu disyariatkan, dianjurkan, ancak Nabi mengecian salat seorang-seorang salat rumah. Tapi ternyata salatul jamaah afdol. Afdol itu lebih utama.
Gitu. Min sholatil fardhi dibanding dengan sholat sendirian. 27. Ibu ya. Ada hadis yang lain 28. Begitu besarnya. Jadi kalau ingin gadang awak dapat pahala, sholat jamaah di surau, di masjid atau di musola. Nah, kalau ingin gadang jo di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu 1 kali sholat subuh di sana di Masjid Nabi 1000 kali di tempat yang lain. Niat-niat lah ibu pergi umrah lah ya. Umrah lah buka ni kau. Kalau di Mekah di depan Ka'bah itu 1 kali sholat subuh di situ 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Luar biasa. Maka rugi sangatlah orang yang pergi haji dan umrah salatnya di hotel. Kok pergi lalok ke situ ngah kemari kanen yang bacang tu bisa dah. Banyak hotel sih kau pergi lalok tu. Carancak leleh. Mengah sampai 30 juta lah pergi lalok kanen. Rugi. Karena kita membawa jemaah seperti itu. Ayo Pak, udah waktunya kita mau gerak untuk subuh nih. Jadi subuh kan jam sekian, jam 2 balik itu lah turun itu dari tempat masing-masing. Kalau enggak pukul salat pukul di luar, di emperan. Nah gitu. Ambo pernah kan naik. Baik tu, bentuk coba ni Padang saya, lazan orang baru turun. Dan kalau mak di Parui awak saya. Tu hari pertama tu. Terang orang azan turun. Wah, salat tapi jalan ni nah. Ya gitu. Ndak bisa sampai dah. Penuh. Jadi 3 jam. Kalau sholat subuh itu jam 2 ni turun lah. Kalau sholat isya maghrib tu tak pulang. Saya maghrib tak pulang dah. Kau pulang aku? Saya maghrib itu sudah isya pulang. Pulangnya saya bisa lah. Pelok sebelah lah. Lalu sontalnya. Jadi penting kalau ingin gadang pahalonyo. Kini setidaknya musola awak, surau awak lah do ni kau. Ramaian. Awak nak kemari ramaian. Orang pasisir lo kemari ramaian. Kan susah. Awak gitu, ajak anak awak, ajak keluarga awak, ajak sadonyo. Mengajak, tugas awak mengajak Pak Ketua. Tugas awak mengajak. Namuah ndak namuah itu ndak urusan awak. Namuah rencak wana. Nabi Rasul kayak gitu. Nak naik ala kakak payah kau. Jadi kuih orang kapi itu. Ndak, ambo kau manjek kau ke udang tu, kau gunung tu. Mati dalam kekufuran. Siapa itu? Nabi Nuh, anaknya. Siapa? Kan'an. Lah meninggal anak didoakan juga. Kata Allah, itu bukan anakmu. Jadi ibu-ibu pai salat subuh ajak apa? Ya. Yang punya apa gitu kan, yang punya udah. Apa-apa kapai salat subuh ajak orang rumah awak. Ndak mau siram. Ndak yang guyen. Guyen kan seruang tu. Ndak galak-galak bu, serius bu. Contoh, awak kan sayang ke udah awak nak. Lah sayang bu. Awak kencang ya ibu tu. Iyalah. Masa ndak kau ndak sayang awak nak jadi tu ya, gitu kan. Kok sayang awak jo orang rumah, jo anak-anak, jo keluarga awak, salamayan dunia akhirat kata Allah. Seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu contohnya, andaikan ditakdirkan Allah malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Malang tiba di awak jam 3 malam rumah awak tawakah. Api kadang anak yo bini awak serang lelok, dipadiah lelok atau jagoan. Dan namunya jago dah, nya panek melalayang tadi siang atau membekarajo tadi siang. Api kadang jo, bah. Gini gendong. Ndak mau digendongnya, bah, nyubarian badannya. Barian 80 kilo. Oh gitu ya, anak-anak ya. Digendong, diberangi, api lah kadang kau jago lelai. Itu dari api dunia. Ini api neraka. Salamaian. Gitu caranya. Itu kan hal yang sepele itu. Sepele warna ringan itu. Tapi kadang tidak terjalankan oleh awak. Marah kita kalau ada anak memang tak solat. Allah sudah sindir itu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Khawatirlah kamu, ndak cemaslah kamu, hati-hati kamu, nanti akan datang generasi-generasimu, mereka itu menyia-nyiakan salat. Mulai dari situ dulu. Nyo anggap remeh salat tu. Ujung-ujung beko nyo ndak salat lagi tu. Mau dalam perlombaan, pertandingan, kalau ndak menjalang asa, ndak kediaduan doh. Ambo kan tinggal di Kuranjai tu, acok lewat di polsek tu tu.
Ya. Itu main poli, main ini semacamnya. Itu menjelang asar tangguang, asar abi, maghrib lewat, isya lalu lo. Habis ke pulang lamalan lah beko. Lamalan lah beko. La latih beko. Subuh beko la payah lo. Panek. Mod itu tuh. Berapa hilang? Berapa teraniaya kita itu? Hati-hati ibadah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ibadah konan kamanya lamayan awak. Salah satunya faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan sholihan. Surah Al-Kahfi 110 bagian akhir. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Iya. Ya Bu ya, amal soleh. Jadi salat itu penting. Salat utama. Nanti pertama kali besok di pareso salat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti manusia itu diperiksa di hari kiamat salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau rancak amalan salatnya terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak amalan salatnya akan rusak amalan yang lainnya. Hati-hati, salat pertama kali Rasulullah jo anak kandung seorang. Siapa anak beliau yang terkenal itu Pak? Yang perempuan itu? Fatimah. Fatimah salat. Saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa besok menolong di akhirat do kalau engkau ndak salat. Salat sayang. Rasulullah jo anak kandung seorang. Kan bisa saja beliau ngomong, Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Bisa kan? Bisa. Rasulullah itu Habibullah. Apa tuh Habibullah? Kekasih Allah. Tidak ada manusia yang dapat gelar Habibullah. Nabi dan Rasul tidak ada, kecuali Rasul. Bahkan kalau dirunut hadis kursi itu firman Allah, laula Muhammad, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad. Ini karena mumpung dalam Rabiul Awal, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu tasawuf itu. Tauhid itu. Jadi Allah ciptakan segala-galanya karena Muhammad. Nah, itu juga kaji Buya selesai itu. Bahkan Allah menyampaikan, ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Dalam apa itu? Syahadat. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya kepada Allah. Tidak diterima syahadat seseorang kalau hanya ke Rasul. Maka dua kalimah. Makanya hati-hati. Tidak perlu mengucapkan selamat kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena ucapan. Hati-hati. Ada yang bermain di balik ucapan itu. Itu kan ucapan saja Bu ya. Kan cuma kata-kata. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Indah ada kata-kata ucapan kaul. Ucapan yang diucapkan oleh manusia itu illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada di samping kiri kanannya dua malaikat raqib atid. Rekam semuanya. Kalau CCTV awak hilang risiko ndak kau sebut lah dah. Tapi rekaman itu ndak akan hilang. Itu ucapan itu. Oh, anggaplah ndak ucapan. Dengan jari jemari saja. Jari jemari itu nanti akan menjadi saksi. Kan ada nyanyi ibu dulu tuh. Mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Hafal kan Bu ya? Di suatu masa Anda kan kayak gitu kan. Nah, ambo walaupun jelek kayak gini bintang qasidah dulu. Tahun 70-an gitu. Iya. 70 lah Ustaz ya. Hah? Ya 70 lebih lah kayaknya. Nah, jadi sebab itu penting. Mari kita siapkan bagaimana diri kita, keluarga kita agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 pokok-pokok, 6 penting-penting jangan sampai tinggal. Salat sangat perlu benar. Karena di sini lanjutannya seperti itu.
tarahum ruk'an sujada. Jadi ciri pengikut umat Nabi Muhammad itu kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Rukuk sujud itu salat. Kalau ada mengaku Islam, ndak salat dia ada, itu bukan Islam. Isi alam. Ndak Islam itu. Kalau Islam juga paling Islam KTP. Nah gitu. Tapi dalam ilmu tauhid itu ndak masuk. Itu namanya murtad. Ya, tikot namanya itu. Karena ada 7 macam syarat diterimanya syahadat seseorang. Itu ndak selesai malam ini. Salah satunya adalah yaitunya dilaksanakan perintah syahadat tersebut. Apa perintah syahadat itu kandungannya? Salat. Nah, gitu. Nah, kalau tidak ada dia sholat, itu namanya murtad i'tikad. Murtad i'tikad itu lain di mulut, lain di hati. Kalau bahasa Minang namanya anggu angga geliang ngamuah. Unjuk nananda babarikan. Tunjuk lurui kalengkiang bakai. Pape di luar, ancuang di dalam. Nah, dalam bahasa hadis namanya munafik namanya itu. Dalam manggu menggeliang apa dia? Rumi memahami itu tuh dalam mangguknya menggeliang itu kan. Mangga dipakai. Iyo itu indah, itu kan indah atau iyo. Atau indah iyo. Arti munafik. Jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kami sangat senang di sini karena bapak-bapak di sini ya keakrabannya sangat dekat gitu kan. Nggak beda dengan komplek gitu kan. Kalau di komplek kan agak apa lah gitu kan. Nampak apanya. Di sini ukhuwahnya sangat tinggi. Ya kopi gitu kan. Ya walaupun hamba ndak pengopi gitu kan, tapi kopi lado gitu kan. Minumlah talata ini segala macamnya gitu. Sudah kukung kena dole celai gitu kan. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu? 1 menit atau 2 menit boleh, kalau tidak kita tutup. Hari lah jam 9 lewat. Ya beko malam mana Ibu pulang beko? Iya. Gitulah. Ya kan kita kan harap maklum saja itu kan. Nampoko kita tetap berada pada posisi yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi pengikut setia Rasul, satu, dia punya prinsip bersikap dalam Islam itu jangan ragu. Jadi kalau sudah dalam Islam itu punya prinsip kita lagi, jangan ragu di dalam Islam itu. Yang kedua, ruhama bainahum, berkasih sayang, tebarkan kasih sayang, jangan pemberang, jangan pembangi. Nah, gitu. Berang itu sebenarnya dalam Islam tidak ada. Ghadab namanya itu. Ghadab tidak boleh. Kalau awak kanak gitu kan sebenarnya bukan berang. Tapi watawasau bil haq watawasau bis sabar. Mungkin ini memahaminya ama berang saya mas. Gitu. Apa berang saya kau bukan berang, tapi menasehati. Gitu. Kalau dalam Islam tuh marah tuh ghadab, ghadab tidak boleh dalam Islam. Kemudian yaitunya tarahum ruk'an sujada. Tetap kita taat kepada Allah dalam menjalankan ibadah, rukuk dan sujud. Utamakan salat berjamaah. Kalau jago salat berjamaah insyaallah. Salat sunnah jangan tinggal Bapak Ibu. Salat sunnah. Sunnah itu penting. Kalau teori orang tauhid itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, kemudian sebelum maghrib kalau ada mau gitu kan nyado tuh dua rakaat, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh. Luar biasa itu. Nah, sholat sunnah itu kan ada rawatib, muakkad dan ghairu muakkad. Ada itu. Nah, jadi luar biasa, sangat banyak sekali. Bahkan siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Kan hebat itu. Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. 4 rakaat itu 2 salam ya Bu ya. Nah itu. Rawatib muakkad 2, rawatib ghairu muakkad 2. Ini luar biasa.
Ini kadang-kadang kan sholat sunnah itu kan dia nggak remeh sajanya. Sunnah mah kan enggak baik ndak doh. Gitu. Bukan gitu. Tapi rugi. Rugi kalau enggak. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan istana di surga. Kan bagus tuh. Itu sunnah itu. Sunnah saudaranya. Main boleh itu. Sampai sebelum zuhur 2 salam. 2 sesudah zuhur. 2 sesudah maghrib. Berapa tuh? 2 sesudah isya. 2 sebelum subuh. Hadis tu man sabara ala sintain rakaatan min sunnati. Siapa menjaga 2 kali rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Itu dalilnya. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu sunnah itu. Jadi sholat sunnah itu luar biasa. Itu bidadari kali itu. Oh, cukup lengkap sudah. Tak sama je bidadari dunia kau dah. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi yang penting kita perbanyak saja amal soleh sekarang, maka Allah akan memberikan yang terbaik, itu pasti. Kalau dalam kajian agama Islam tu, Allah memberikan yang pasti, bukan janji. Gitu. Kawan kadang-kadang ini kan janji lah 2 balik janji dan bersera adalah contoh. Kan kadang turun naik. Kau dapat jangan turun, naik itu adalah Kau ndak kan naik stabil. Tuh jangan sampai turun. Ya. Jadidul iman. Itu dalilnya tuh. Perbarui iman awak. Baca orang perbarui. Kaifa jadida imanana ya Rasul? Aku ibu dapat tanya kok. Apa sambung dia kan? Bagaimana caranya memperbarui iman kami ya Rasul? Biqauli bikasrati la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Zikir. Siko siap salat zikir kan? Datang kemari. Kau tak mungkin di rumah datang kemari. Pai zikir jadi ya. Ya sembahyang tu yo. Yang zikir saya. Tua. Kan luar biasa tua. Masya Allah. Tabarakallah. Tanya Ustaz. Kau guru kadang nampak kau. Kau boleh terang kawan-kawan Ustaz. Jangan nampak ya nak ya. Kau nampak dah Ustaz. Ya. Awak nak tahu dah pokok sunat wudu atau qabliyah maghrib? Ya. Maghrib itu kan pendek. Ya. Mau setengah kawan nampak. Setengah kawan kan tak kawan kau dah. Sebagian kawan. Jadi tidak perkara ya. Ini sebagian kawan. Tahu dah pokoknya sunat wudu. Ya. Atau apa? Sunat maghrib. Oh gitu. Kayaknya tanya umumnya ya. Kalau di dalam agama salat sunnah sebelum maghrib ada. Apa namanya salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2 rakaat. Pernah dilakukan Rasul? Pernah. Taruh mana ruih? Indah. Kalau sebelum asar tu ampe tu. Awak kan masuk 2 kan? Nyampe tu. Gitu. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib ada. Salat sunnah apa namanya? Salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya kadang dilakukan Rasul, kadang ada tidak. Jadi tidak terus menerus. Ada tidak dilakukan Rasul? Ada. Tapi yang muakkad itu terus menerus. Bahkan Rasul sedang sakit sekalipun tetap dipelihara oleh Rasul. Nan 10 tadi itu. Gitu. Ya Ibu ya. Mohon maaf kalau mau salah. Jadi apakah salat sunnah wudu? Ya silakan. Bisa. Tak apa-apa. Kalau belum kamai. Gitu. Misalnya kalau masjid itu kan 10 menit Ustaz. Berarti kalau kita sholat maghrib kan enggak ada awal sholat sunat enggak ada. Maksudnya tahiyatul masjid kan? Ya. Berarti sholat sunatnya tahiyatul masjid. Nah, Ibu yang mau apa? Ya misalnya kan awak tiba 10 menit sebelum azan kan? Gitu kan. Ya. Berarti awak ke masjid berarti boleh kan sholat tahiyatul masjid gitu? Yang ada kalau udah berada di sini, yang ada ini musola ya. Kalau di musola ada ikhtilaf itu, ada imam yang menyatakan itu sholat tahiyatul masjid itu hanya untuk masjid. Kalau ke masjid kita, kalau udah berada di masjid, sholat tahiyatul masjid ada, sholat sunnah wudu ada, apalagi sholat sunnah sebelum maghrib tadi ada. Olah 3 tuh, 6 rakaat tuh. Kalau ada waktu silakan. Kalau tidak ada waktu,
Awak barangkit dari rumah orang lazan lah sudah azan lo. Tiba di siku bapupua salat sunat. Orang kakak mai lah orang menunggu tu berang orang. Salat sunat itu di rumah boleh? Boleh. Salat sunnah rawatib tu ibu bapak kapan berlakunya? Masuknya waktu salat wajib itu sendiri. Contoh, solat zuhur. Lah tak dengar suara azan atau tak ada orang azan tapi yang dua boleh lewat 5 waktu lah masuk. Lah boleh solat sunat rawatib sebelum zuhur sudah. Lantar dengar orang azan dah. Tapi waktu lah masuk boleh. Mana tahu ustaz yang azan yang biuduk dulu atau yang azan nama duit mic dulu. Lewatlah 3 minit gitu kan. Boleh solat sunat rawatib sebelum zuhur? Boleh. Kenapa? Waktu sudah masuk. Kapan berlaku habisnya? Habisnya solat wajib itu sendiri. Lah masuklah waktu asar, kalau azan orang habis solat sunnah rawatib ba'da zuhur. Ya Bu ya. Jadi boleh. Nah, sampai di siku contohnya kan, tahiyatul masjid ada. Contoh kan salat sunat wudu ada, boleh. Salat sunat sebelum maghrib boleh, silakan. Kalau memang ada ditunggukan. Atau ada juga sepakai, kadang-kadang ada di tempat-tempat di mana pernah mencari ya. Di sini enggak tahulah. Di tempat yang lain dia siap azan tu salat sunat dulu. Salat sunat dulu maghrib. Siap salat sunat dua rakaat salat maghrib dia kamat. Gitu. Di mana itu ya? Ambo ngaji di situ. Pas ambo ditelepon, orang lazan le tak jago. Ndak ada ya. Orang situ salat sunat dulu mah. Pas dicari ke dia yo. Gitu. Jadi boleh. Jadi yang tadi itu ya, kalau untuk jalan tentu ke orang yang salat itu ditanya. Tapi kalau yang solat yang ada salat sunnah sebelum maghrib ada. Salat sunnah wuduk boleh. Gitu. Salat sunnah wuduk tu kapan saja, nam pokok siap wuduk. Itu yang mengantarkan sandalnya yang azan pertama siapa? Bilal ke surga. Ya Bilal, labbaika ya Rasul. Amalan apa yang kau amalkan? Tidak ada yang istimewa ya Rasul. Kenapa? Udah kedengaran suara sandalmu di surga. Coba bayangkan tu. Yang ambo amalkan cuman siap wudu, ambo salat sunat wudu 2 rakaat. Siap wudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu, tambahan pelajaran awak terakhir, jaga wudu. Jaga wudu. Iya, jaga wudu. Jadi dulu tu. Mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin Buya banyak tahu. Itu beliau memahami ayat yang berkenaan dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kan sering dibaca doa sesudah wudu tu, mutatahhirin. Allah cinta kepada mutatahhirin, orang yang tahara, suci. Kalau berwudu batal, boleh wudu lagi. Batal wudu balik. Jadi pai karajo ibu wudu dulu. Pai ke sawah wudu dulu. Pai ke kadai wudu dulu. Pai sekolah wudu dulu. Kama saja melangkah berwudu. Luar biasa Bapak Ibu. Baca dalam Ihya Ulumuddin keutamaan wudu luar biasa. Jadi sangat penting sekali. Pai kamari wudu dulu. Nyampang awak meninggal dalam perjalanan Bapak Ibu dalam keadaan suci. Luar biasa itu. Itu diorang nih. Awak saran saya kurang duit tu. Nyo campan saya awak ke dalam serugo jadi ya merang lah gitu kan. Tapi nanjale awak dalam keadaan taharah, udah suci. Kama saja profesi awak, wudu dulu. Naik mobil, wudu. Ibu-ibu memasak di dapur. Dapur masak tak? Dalam kamar kan? Dalam keadaan wudu, indangan makanan ke anak, ke suami, ke yang luar biasa. Dalam keadaan suci. Aduh, Masya Allah. Apa ya, Bapak? Tak tanggung tu dah. Suci tarik saya. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Ada Bu? Pak Ketua kah? Izin Ketua. Ya Bu. Apa hukumnya bagi orang Islam yang tidak mau mengerjakan sholat padahal dia tahu sholat itu sangat penting? Masya Allah, luar biasa. Gantung. Baik, ini Ibu
Boleh kalau ingin referensinya silakan buka fatwa-fatwa kontemporer karangan Profesor Dr. almarhum baru meninggal beliau kemarin, Dr. Yusuf Qaradawi. Itu beliau jelaskan di sana. Imam mazhab, imam yang 4 itu berpendapat, kalau kesimpulannya, kalau dia meninggalkan sholat itu dengan sadar dia bahkan meremehkan sholat itu atau mencemeaskan, bahasa Minang cemeh, bahasa apa tuh cemeas ya, nyocemeaskan sholat itu dia kafir jaidan, dia harus dirajam, dihukum mati. Kalau hukum Islam, makanya orang tak berani menegakkan hukum Islam loh, takut orang. Tapi kalau ketidaktahuannya, kelemahan ilmunya, atau kelemahan imannya, kecik ibu siko tadi itu imanku turun naik gitu kan, banyak turun daripada naik gitu kan, gitu. Kadang turun sedolah ada naik gitu kan. Contoh kayak itulah gitu kan. Maka tugas kita untuk menyelamatkannya, diajak, kasih ilmu, pemahaman dan segala macamnya. Kalau ketek-keteknya bisa diancam. Makanya hadis fadribuhu itu boleh dia dipukul, boleh dimarahi kalau dia meninggalkan sholat. Gitu. Itu hadisnya. Tapi kalau seandainya dia sudah gede, sudah besar dia, maka tetap kita berikan terus pemahaman tentang ibadah sholat. Kalau dalam Al-Quran, orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang paling sombong besar. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang paling sombong di antara hamba-hambaku adalah orang yang paling berat sujud kepalanya. Itu sholat itu. Orang yang tidak mau sholat. Kalau dalam hadis itu dijelaskan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik karena kita di YouTube gitu kan. Orang yang tidak sholat itu dia kafir. Hadisnya, man tarakas sholat, siapa yang meninggalkan sholat, faqad, ada qad di sana, qad itu taukid, maka sungguh, jelas itu, maka sungguh dia telah kafir. Ibu rekam ya, gitu. Nah itu caranya. Jadi siapa yang meninggalkan sholat, apalagi kalau dengan sengaja, dia telah kafir. Hadis kedua terakhir, bainal abdi wal kufar, kata Rasul, beda antara hambaku dengan orang-orang kafir, tarakus sholah, meninggalkan sholat. Jadi tidak ada pilihan bagi awak kecuali untuk taat kepada Allah. Itu gunanya untuk awak juga. Gitu. Lain tidak ada yang sembahyang seorang Allah di bumi dah. Allah tidak berhenti menjadi Tuhan. Tetap akbar. Sujud ke sedolah Allah juga tetap akbar. Untung rugi dia awak. Gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari tolong sampaikan kana anak cucu awak, berang awak, bangi awak, murka kita kalau inyo lah mulai meninggalkan solat. Cek ibadah solat anak awak. Cek mana? Berangan awak. Ndak nyaman awak doh. Oh inyo lawa bini ya, biarlah. Ndak awak bini dah, telepon. Terakhir beko, nak, jangan lupa sembahyang. Ang lawa bini. Anak-anak lah kadang. Apalagi kalau udah nak bersih kan. Gitu. Istri sampaian dah sembahyang lah dah awak punya anak gadi itu biswa anak awak ke menikah kalau sudah nikah sudah sembahyang nantilah. Setidak kayak gitu, ancam kayak gitu. Kini anak awak ke menikah sembahyang lah dah, malu awak durang tu beko kalau sudah awak nawak laki kau berhenti lah itu. Mana tahu kan ada sepakatnya kayak gitu tu tapi janganlah begitu. Janganlah begitu ya. Mudah-mudahan latihan saja. Baik ibu bapak, mohon maaf terlebih dan terkurang lah sejam gitu. Oh gitu. Masya Allah, antusias nampaknya jemaah wasiko ya. Sembahyang sunat tadi Ustaz. Iya. Apa ketua? Boleh Ustaz? Boleh. Silakan Pak. Itu Ustaz. Iya Pak. Kita sedang jalan Pak. Ya. Sehingga di masjid atau musalah sholat zuhur. Ya. Kalau biasa sholat zuhur itu kan di masjid itu cocok tak ramai orang tu. Ya.
Jadi siap salat zuhur tu kita sembahyang sunat. Ya. Tahu-tahu tiba kawan di belakang di awak. Ya. Baik imam ya kawan kita. Apa kita perlu berniat atau ba'ar gitu? Oh gitu. Gitu Ustaz. Udah Pak? Dah. Baik. Satu, orang tadi tidak tahu bahwa kita apakah solat sunnah ataupun solat wajib. Inyom pokok mai kui saya. Inyo kan alim benar tu mah. Awak anggap awak alim loh gitu kan. Ambo satu salah gitu kan. Padahal entai kui kama gitu kan. Tapi yang jelas bagaimana kita di sana kita menyelamatkan orang yang di belakang. Kalau kita sholat sunnah, terus sholat sunnah, laksanakan sholat sunnah itu, tentu orang itu beranggapan sholat wajib. Itu anggapan orang tuh. Orang tuh tidak dihukum ketidaktahuannya. Kita kan awaklah sholat wajib tadi. Tapi sholat sunnah, jangan dirubah. Kalau lah berubah niat awak, berarti sholat wajib lagi. Kecuali kalau awak tuh dari awal. Dari awal, atau ibu-ibu, Buya tolong imamkan kami. Nah, Buya ada siko kan? Buya lah sholat zuhur tadi. Tapi Buya seorang sikonya, tolong imamkan kami. Boleh. Gitu. Dari awal, ikut dalam perjalanan. Kan menumpang. Penumpang tak boleh dah. Gitu. Nyo kan hanya sabui kawak dah. Wajib sunat. Kecewa sunat je. Awak dah lagi merek. Ndak lagi. Wajib je Pak. Iya. Atau kecenyo kan ndak jadi dah senyo kan. Gitu. Baik. Kalau kalau dalam perjalanan ada masalah, kecuali kalau baru mulai. Kalau baru mulai, tetap kita seperti biasa. Pas di salam kita tetap salam. Nanti setelah itu orang yang tidak tahu kalam Allah diangkat sampai dia tahu. Orang tidur kalam Allah diangkat sampai dia bangun. Anak-anak diangkat kalamnya sampai dia balik berakal. Ada beberapa hal yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Kalau start dari awal baru dijalehan. Tapi kalau dalam perjalanan lanjut saja seperti biasa. Balik Pak Ustaz. Tadi kan awak imamnya. Yo. Ini awak yang jadi makmum ramah dah tahu salat sunat. Ya. Sementara setelah awak salat baru tahu awak sudah perlu dalam salatnya. Enggak perlu. Lanjut karena kita sudah sholat. Gitu. Jadi sama saja seperti ini. Kita sholat. Kiblat kama ya awak tantu negari udah awak dah. Orang baru situ gitu kan. Lah sudah sholat, dia tahu. Kiblat kanina enggak kanina dosnya. Kita sudah selesai. Kalau sudah selesai sudah. Allah telah memaafkan itu atas ketidaktahuan kita. Tapi kalau dalam sholat awak, dalam sholat dia tahu. Gitu, yang kiblat ke situ. Awak sholat ke situ. Sholat miring ke kiri. Miring aja. Cilai dalam kapalawi. Awak sholat ke situ. Awalnya sholat ke situ gitu kan. Memang mi'rab atau kiblat ke situ. Allahu Akbar. Dalam sholat kapa kau butahnya. Jangan butah loh. Bawa putah lo kapa aja le, bawa putah aja le. Padi awak kun kan. Itu nenek buta situ selai gitu. Jadi lanjutkan saja karena sudah dalam perjalanan. Ya Pak ya. Mohon maaf. Baik, Masya Allah luar biasa antusias jamaah Bapak Ibu di sini. Ilmu dan pengalaman wawasan sangat banyak sekali. Terima kasih. Baik demikian saja. Silakan cicipi hidangan yang sudah Baik, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Dari itu, jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang mau naik, indak ditanggung mau turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah. Ndak ada gadiang nan tak rata, ndak ada tupai nan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah
ke Allah, kita taubat, salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Saya Herman Tanjung, mohon dimaafkan yang indah pada tampaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam